Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 untuk MA dan SMA bersama Ibu Ida Maningsih. Untuk materi pada kali ini, hari ini kita akan belajar mengenai tentang teks eksposisi. Kalian tentu pernah mendengarkan seorang yang sedang mengungkapkan gagasan atau pendapatnya tentang sesuatu, misalnya tentang perlunya menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Untuk meyakinkan pendengar atau pembaca tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungan, pembaca atau penulis perlu menggunakan argumen atau alasan. Jenis teks yang digunakan untuk menyampaikan pendapat adalah teks eksposisi. Informasi yang terdapat di berbagai media, seperti media cetak atau media online, merupakan teks eksposisi. Dalam berdiskusi dengan teman, informasi yang disampaikan termasuk juga eksposisi. Apa teks eksposisi itu? Bagaimana dan struktur serta kebahasaan teks eksposisi? Temukan jawabannya semua materi tersebut pada pelajaran kali ini. Di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu tentang menginterpretasi makna di dalam eksposisi. Sebelum kalian belajar tentang pengertian teks eksposisi, perhatikan dulu contoh teks eksposisi sebagai berikut, sehingga nantinya dari teks ini nanti kalian akan belajar atau mempelajari menganalisis tentang teks eksposisi lebih lanjut. Teks eksposisi kali ini berjudul Lebah Hewan Ternak 1000 Manfaat. Perhatikan camata dulu ya. Lebah merupakan hewan famili Apidae dan kelompok serangga. Walaupun bertubuh kecil, lebah memiliki banyak manfaat yang didapat dari sarang hingga madu. Semua itu memiliki manfaat dengan nilai ekonomi yang tinggi. Lebah mempunyai beragam manfaat yang berguna untuk manusia. Hewan ini merupakan penghasil madu. Madu dihasilkan lebah memiliki banyak kegunaan untuk tubuh, terutama untuk manusia. Madu mengandung mineral dan vitamin yang beragam. Tidak hanya itu, madu juga terdapat kandungan enzim yang berguna bagi kesehatan tubuh. Selain madu, lebah memiliki bipolen, juga bermanfaat bagi tubuh. Bipolen dapat mengobati radang sendi, varises, dan masalah kesehatan lainnya. Karena manfaatnya yang beragam, banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkannya, meski harga bipolen itu sendiri termasuk relatif mahal. Lebah juga memiliki royal jelly yang merupakan makanan ratu lebah. Royal jelly memiliki manfaat yang menjaga stamina dan melengkapi kebutuhan vitamin dan mineral tubuh. Oleh karena itu, royal jelly baik dikonsumsi untuk Anda yang memiliki pekerjaan dan aktivitas cukup padat. Royal jelly ini bisa menambah stamina. Dengan beragam kandungan vitamin, mineral, dan enzim dalam produk yang dihasilkan lebah ini tentu memberikan manfaat untuk kesehatan tubuh manusia. Royal jelly ataupun madu seperti bipolen, royal jelly, dan madu. Lebah tidak lagi menjadi musuh bagi manusia, melainkan teman dengan beragam manfaat. Ini sumber diambil dari internet bisa kalian baca nanti di sini. Setelah kalian membaca tadi tentang lebah, baru kita bisa dapat mengidentifikasi tesis
argumentasi dan penegasan ulang di dalam teks eksposisi. Nah, Ibu jelaskan lagi bahwa teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang mengandung sejumlah informasi atau pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Nah, di dalam teks eksposisi ini ada strukturnya, yaitu yang pertama yaitu tesis, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Nah, apa itu bagian tesis? Bagian tesis berisi pendapat si penulis. Nah, bagian argumentasi berisi penjelasan yang mendalam mengenai pendapat atau fakta yang ditemukan. Dan bagian penegasan ulang berisi kesimpulan dari semua pendapat yang diutarakan penulis pada bagian sebelumnya. Nah, di sini ada contoh bagaimana mengidentifikasi teks eksposisi sebagai berikut. Nah, tadi didasarkan dari teks eksposisi yang tadi yang berjudul teks eksposisi lebah hewan ternak 1000 manfaat. Nah, bagian tesisnya, nah ini ada di paragraf pertama yaitu lebah merupakan hewan famili Apidae dan kelompok serangga. Walaupun bertubuh kecil, lebah memiliki banyak manfaat yang didapat dari sarang hingga madu. Semua itu memiliki manfaat dengan nilai ekonomi yang tinggi. Nah, yang kedua yaitu bagian argumentasi. Nah, ini adalah penjelasan kalimat penjelas di sini. Nah, lebah mempunyai beragam manfaat yang berguna untuk manusia. Hewan ini merupakan penghasil madu. Madu yang dihasilkan lebah memiliki banyak kegunaan untuk tubuh. Madu mengandung mineral, vitamin, dan beragam. Tidak hanya itu, terdapat kandungan enzim yang berguna bagi kesehatan tubuh. Nah, di sini juga dijelaskan lagi, selain madu, lebah memiliki bipolen. Nah, bipolen itu bermanfaat bagi tubuh. Bipolen bisa mengobati radang sendi, varises, dan masalah kesehatan lainnya. Dan yang selanjutnya di penjelas lainnya yaitu lebah juga memiliki royal jelly. Nah, royal jelly ini merupakan makanan ratu lebah. Nah, royal jelly juga memiliki manfaat yaitu untuk menjaga stamina. Nah, oleh karena itu royal jelly baik dikonsumsi untuk atau bagi yang memiliki pekerjaan dan aktivitas yang cukup padat. Nah, itulah bagian yang masuk dalam argumentasi. Nah, di sini menjelaskan tentang manfaat dan kegunaan madu. Madu itu sendiri, dan madu itu memiliki bipolen, dan madu juga memiliki royal jelly. Nah, ini ditekankan kegunaan atau manfaatnya di dalam argumentasi yang berhubungan dengan tesis di atas, yaitu tentang lebah. Lebah. Nah, lebah mempunyai manfaat yang dijelaskan di dalam argumentasi. Dan yang ketiga yaitu penegasan ulang. Nah, penegasan ulang di sini menegaskan kembali bahwa lebah yang memiliki madu itu mengandung atau dengan beragam kandungan vitamin, mengandung vitamin, mineral, dan enzim. Nah, dan produk yang dihasilkan oleh lebah tersebut memberikan beragam manfaat untuk kesehatan tubuh. Nah, di sini didapat dari apa lebah tersebut, yaitu dari madu, bipolen, dan royal jelly. Nah, itu penegasan ulang. Jadi ada 3 itu tadi. Nah, ini adalah contoh teks eksposisi. Lanjut, di dalam teks eksposisi terdapat fakta atau opini. Nah, kalian harus bisa membedakan fakta atau opini. Teks eksposisi itu mengandung kalimat fakta dan opini.
bagian argumentasi pada teks eksposisi menggunakan fakta, ya, dengan alasan-alasan yang logis. Apa itu logis? Ya, masuk akal. Fakta-fakta dalam teks eksposisi disajikan dalam kalimat yang fakta. Sementara alasan yang logis, ya, alasan yang masuk akal, yaitu disajikan di dalam kalimat opini. Nah, ini ada contoh kalimat fakta dan opini di dalam tadi judul lebah hewan ternak seribu manfaat. Nah, nih kita kupas bersama ya. Untuk faktanya, yang pertama, lebah merupakan hewan famili Apidae dan kelompok serangga. Fakta kan? Yang kedua, hewan atau lebah ini merupakan penghasil madu. Dan yang ketiga, bipolen ya, yang terdapat dalam lebah itu dapat mengobati radang sendi, varises, dan masalah kesehatan lainnya. Dan lebah juga memiliki royal jelly yang merupakan makanan ratu lebah. Ini faktanya ya. Terus sekarang opini. Nah, yang pertama, semua itu ya, yang dimaksud semua itu ya penghasil lebah itu tadi, ada madu, ada bipolen, ada royal jelly, memiliki manfaat dengan nilai ekonomi yang tinggi. Jelas karena harga madu itu mahal, harga bipolen maupun royal jelly. Berarti penghasil lebah itu tadi memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Ya, tapi ini berupa opini. Ya. 3. Lebah mempunyai beragam manfaat yang berguna bagi manusia. Ini juga opini atau pendapat. Yang kedua itu tadi, dan yang ketiga, karena manfaatnya beragam, maka banyak orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkannya, meski memiliki harga yang relatif mahal. Nah, apalagi di musim pandemi seperti sekarang ini ya, sepertinya madu ini menjadi alternatif juga untuk menjaga stamina, karena di masa-masa pandemi COVID seperti ini ya, kita masing-masing harus menjaga kesehatan, menjaga stamina tubuh. Salah satunya yaitu tadi dengan mengonsumsi madu ya, atau bipolen atau royal jelly seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana mengembangkan isi teks eksposisi tersebut? Nah, teks eksposisi itu dikembangkan berdasarkan gagasan pokok ya, yang dinyatakan di dalam tesis tadi. Gagasan pokok itu dinyatakan di dalam tesis. Nah, untuk mendapatkan pendapat, gagasan pokok itu dikembangkan melalui berbagai argumen atau argumentasi tadi ya. Adapun cara pengembangan isi teks eksposisi itu sebagai berikut. Yang pertama, melengkapi tesis dengan argumen yang mendukung. Teks eksposisi dapat dikembangkan dengan mengembangkan gagasan pokoknya. Tesis sebagai gagasan pokok dikembangkan menjadi paragraf utuh dengan menambahkan gagasan-gagasan penjelas berupa argumen yang mendukung. Dan yang kedua, menyampaikan kembali gagasan dalam teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Nah, pada tahap ini setelah menyampaikan kembali gagasan pokok di dalam teks eksposisi, selanjutnya mengidentifikasi gagasan pokok dan penjelas paragraf berikutnya. Mengembangkan gagasan pokok teks eksposisi dapat disampaikan dalam bentuk pidato. Ya, teks eksposisi dapat dirubah menjadi bentuk bentuk secara lisan, disampaikan secara lisan seperti tadi pidato itu tadi. Ya, oke. Yang berikutnya yaitu kita akan belajar bagaimana menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, mengungkapkan struktur teks eksposisi. Teks eksposisi itu disusun berdasarkan pendapat atau opini. Struktur
teks eksposisi itu meliputi tesis atau pernyataan pendapat, argumentasi, dan penegasan ulang. Ya, ada 3 jenis, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Nah, lebih jelasnya di sini tesis, yaitu pernyataan pendapat, merupakan bagian pembuka di dalam teks eksposisi. Ini pasti ada di paragraf pertama, ya. Bagian ini berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap suatu topik, ya. Yang B atau yang kedua, argumentasi itu unsur penjelas yang mendukung tesis. Jadi harus ada kesinambungan antara tesis dan argumentasi. Nah, bagian ini berisi alasan logis, alasan yang masuk akal, atau hasil temuan, fakta-fakta, dan pernyataan dari beberapa ahli. Ya. Yang C atau yang ketiga, penegasan ulang yang bertujuan menegaskan pendapat awal dan menambah saran terhadap topik yang kita angkat. Nah, itulah strukturnya. Nah, sekarang kita pelajari tentang kebahasaannya, ya, membandingkan kebahasaan teks eksposisi. Kaidah kebahasaan merupakan unsur-unsur kebahasaan yang menyusun teks eksposisi. Nah, unsur tersebut meliputi apa saja, yaitu adjektiva, yaitu kata sifat, afiksasi atau imbuhan, kata turunan, ya, kata turunan yang berasal atau berubah menjadi adjektiva, dan yang terakhir adalah kalimat verbal. Nah, ini contohnya, ya. Contoh analisis kebahasaan teks eksposisi. Nasib hutan kita semakin suram. Nah, ini ada judul seperti itu, ya. Nah, daftar istilah di sini ada hutan, musnah, lahan, hutan lindung, pertambangan, hayati, flora, fauna, dan sebagainya. Nah, kata sifatnya ada cepat, buruk, liar, suram, cukup, dan sebagainya. Afiksasi imbuhan, yaitu bertindak, pengelolaan, ya, bisa kalian baca di sini. Nah, yang D, di sini ada kalimat verbal. Nah, kalimat verbal di sini, ya. Jika pemerintah tidak cepat bertindak, dalam 10 tahun mendatang hutan Sumatera akan musnah. Nah, dan seterusnya. Nah, itu, ya. Nah, itu materi-materi, ya, dari ini teks eksposisi, ya. Nah, ini dari pertama persepsinya, terus kita menginterpretasi makna dalam eksposisi, mengidentifikasi tesis, ya, dari mengidentifikasi teks eksposisi yang meliputi tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Lalu ada contoh, ya, teks eksposisi yang nanti bisa dikupas atau bisa dianalisis dari tesisnya, argumentasinya, dan penegasan ulangnya. Terus di dalam teks eksposisi juga kita harus bisa membedakan antara fakta atau opini. Dan teks eksposisi itu dapat dikembangkan yaitu dengan 2 cara, yaitu melengkapi tesis dengan argumen yang mendukung dan menyampaikan kembali gagasan dalam teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda, yaitu dengan disampaikan secara lisan, ya. Terus kalau tadi berdasarkan strukturnya, di sini adalah berdasarkan kebahasaannya, ya. Strukturnya sudah jelas, lagi sudah Ibu jelaskan lagi, ini diulang kembali, ya. Nah, unsur kebahasaannya di sini nih, teks eksposisi meliputi kata sifat, ada kata sifat atau adjektiva, afiksasi atau imbuhan, kata turunan, ya, yang berasal atau berubah menjadi adjektiva, dan kalimat verbal. Nah, ini ada berbagai macam contoh, ya, apa itu kalau menganalisis tentang
adjektiva apa ya, ada daftar istilahnya, ada afiksasinya, kalimat verbal. Nah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ya dapat dipahami. Kalaupun kalian belum paham, tolong kalian bisa bertanya atau mengomentari apa yang Ibu sudah sampaikan itu di di grup ya, di grup atau di forum ya yang ada di Google Class. Tolong kalian aktif, jangan diam saja ya, supaya pembelajaran ini lebih hidup ya, tidak hanya dari sisi saja. Oke. Dari Ibu sekian dulu materi teks eksposisi ya. Nanti kita lanjut minggu depan masih sama, yaitu dengan masih materi teks eksposisi ya. Semoga kalian bisa memahaminya. Oke, dari Ibu sekian dulu. Terima kasih atas kerjasamanya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.